Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik. Kita akan membahas hadis yang kemana? Keempat. Ada yang hafal nggak? Bismillah. Mungkin ditunjuk aja yang paling belakang. Yang paling belakang barisannya coba dibaca tanpa buku. Silakan. Dari hafalan. Ayo. Kalau bisa bersama sanadnya. Gitu. Haddatsana Qabisah ibnu Uqbah an Sufyan as-Sawri an Abdullah ibnu Murrah an A'mash an Masruq an Abdullah ibnu Umar ibnu Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu. Tafadhal. Kalau ngapalkan pasti nggak ngantuk. Ya, silakan. Atau perwakilan kepala sekolah TK, silakan. Nggak hadir. Mana? Silakan. Kepala sekolah SD. Absen juga. Biasanya kalau kesatria itu anak buahnya tidak dikorbankan.
Silakan. Kepala Sekolah SMP Putra. Lolos juga. Kepala Sekolah SMP SMA Putri. Lolos juga. Kepala Sekolah SMA Putra. Lewat, Masya Allah. Ini lulus apa lolos namanya? Kepala Ma'had Ali. Ikut nggak? Nggak ikut ya? Oh streaming. Coba dites barangkali. Coba streamingnya, coba. Silakan. Semua kepala sekolah dipanggil. Sekarang ketua apa? Apa? Ketua apa? Kepala bagian Sarpras ada? Absen aja. Enggak, saya suruh baca, tenang aja. Baik. Sekarang kita persilahkan Ustadzuna Fauzi untuk membacakan hadis yang semakna. Kalau dikatakan oleh Imam Al-Hafidh ini adalah al-mutaba'ah. Bimakna. Jadi ini sebetulnya adalah syahid karena hadis yang kemarin diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, kalau sekarang dari Abdullah ibnu Amr bin As. Berarti di sini berbeda sahabat. Itu namanya syahid. Tapi dikatakan oleh Imam Al-Hafidh namanya mutaba'ah. Mutaba'ah artinya tidak termasuk al-asalah. Makna al-mutaba'ah al-muqayyadah, ya. Ya, meskipun nanti salah satu perawinya itu didhaifkan oleh para ulama. Nah, nanti kenapa ini diturunkan di dalam Sahih Bukhari? Nah, itu ini menarik, ini kita bahas. Kenapa hadis ini akhirnya menjadi hadis yang sahih? Padahal di dalam perawinya itu ada, atau rawinya itu ada masalah, yaitu Qabisah ibnu Uqbah. Baik, sekarang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Qala al-musanniful imamu Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Haddatsana Qabisah bin Uqbah. Baik. Qabisah ibnu Uqbah adalah gurunya Imam Al-Bukhari, Muslim, dan juga Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhali, rival Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi meskipun mereka berseteru, tapi sebetulnya satu guru. Ya, antum tahu sendiri fitnah sampai akhirnya Imam Al-Bukhari terpaksa keluar dari Naisabur. Gara-gara apa? Fitnah salah faham dengan seorang ulama ahli hadis juga, yaitu Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhali. Karena Imam Al-Bukhari difitnah menggulirkan pemikiran Jahmiyah dan enggak tanggung-tanggung
hampir semua muridnya Imam Al-Bukhari habis. Tidak tersisa kecuali satu, yaitu Imam Muslim. Dua, ada yang memang ulama Naisabur. Ya. Sampai Abu Zur'ah sama Abu Hatim saja, ya, sudah menghilangkan Imam Al-Bukhari dari daftar rijal yang mu'tabar. Meskipun anaknya Imam Abu Hatim membela mati-matian di depan bapaknya, seorang ulama yang memiliki tafsir Al-Quranul Karim, yaitu siapa? Abdurrahman ibnu Abi Hatim, muridnya Imam Al-Bukhari. Tapi tidak sekental Imam Muslim. Begitulah ikhwan fitnah. Dan begitulah ujian persahabatan. Ketika saat susah, belum tentu sahabat antum yang ribuan itu masih utuh. Imam Ahmad ketika mendapatkan fitnah khalqil Quran, tinggal berapa muridnya? Ya, umat. Apalagi silent majority. Ya. Ketika Imam Ahmad benderanya berkibar, daunnya naik, Masya Allah. Tapi lagi tidak naik daun, hilang. Makanya ketika Imam Ahmad bebas dari fitnah pun, saat wafat yang menyolatin itu hampir 700.000 orang. Itu 700.000. Tapi teman tinggal beberapa orang. Begitu juga Imam Al-Bukhari. Ya. Makanya Imam Al-Bukhari itu berdoa dengan doa keburukan cuma sekali. Ya. Sampai beliau berdoa, Allahumma arihim ma qasaduni fi amwalihim wa anfusihim. Itu saja. Ya Allah, tunjukkan balasan fitnah itu di harta mereka dan di dalam diri mereka. Betul, Masya Allah. Allah kabulkan. Ya, beliau hanya berdoa pendek. Ini tisunya jauh banget, kenapa dijauhkan dulu? Untuk pajangan doa ini. Nah, itu. Kita lanjut. Qabisah. Masya Allah. Ini enggak layak diminumnya. Habis nanti aja minumnya setelah Ramadan. Baik. Kata Yahya ibnu Adam, beliau ketika meriwayatkan hadis dari Sufyan As-Sawri banyak salahnya. Nah ini, kenapa? Karena beliau itu menjadi muridnya Imam Sufyan As-Sawri itu ketika umur 16 tahun. Jadi banyak hadis-hadis yang didapat dari beliau itu yang kuncang. Makanya kata beliau, semua hadis yang beliau dapat dari selain Sufyan As-Sawri adalah sahih. Ya. Meskipun begitu, dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa
qabisah kathirul ghalat fi Sufyan ka'annahu kana saghiran lam yadbit wa amma fi ghairi Sufyan fahuwa siqatun rajulun salihun. Ya, karena beliau memang mengatakan saya itu berguru duduk di majelisnya Sufyan itu sejak umur 16. Kemungkinan pada awal-awal Sufyan As-Tsauri sebelum menghilang. Ya. Karena Sufyan As-Tsauri ini pernah menghilang. Karena setelah wafatnya Imam Abu Hanifah di penjara karena akibat menolak jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ketua MK. Itu beliau di penjara. Nah, Abu Ja'far Mansur Khalifah Abbasiyah ini menunjuk Sufyan As-Tsauri. Ternyata Sufyan As-Tsauri juga menolak. Sampai akhirnya diperintahkan untuk ditangkap. Dan yang bisa menangkap hidup atau mati diberikan hadiah. Itu Masya Allah, di pelarian, lari ke apa namanya, ke Kufah, ke Basrah, ke Yaman. Ya. Masih juga ketahuan algojonya sampai akhirnya ke Mekah. Di Mekah juga tahu, sedang dalam keadaan tawaf, dia dikabarkan Abu Ja'far Mansur juga sedang haji. Masya Allah. Ya. Mau menangkat antum gimana ini? Masya Allah. Beliau memegang kiswah Ka'bah sambil minta berlindung kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari Mansur dan Al-Qujunya. Subhanallah. Sebelum Mansur masuk masjid sakit kemudian mati. Itu mati. Ini namanya ulama mustajab doa. Doa kita sekarang enggak manjur. Bola balik antum nyumpahin saya enggak mampan toh. Kan gitu. Itu gara-gara gaji soalnya. Bukan gara-gara agama. Itu. Masya Allah. Seperti Imam Al-Bukhari, Allahumma arihim ma qasaduni fi amwalihim wa anfusihim. Ini juga begitu, ya Allah selamatkanlah aku dari Mansur. Nah, ketika Mansur meninggal dunia diganti oleh anaknya, ditunjuk lagi jadi qadhi, jadi kepala, ya bukan hanya sekedar hakim, qadhi. Itu ketua Mahkamah Konstitusi. Nolak dia. Ini menunjukkan beratnya menjadi apa? Qadhi. Kenapa? Karena kalau kita hitung-hitung prosentasi qadhi yang masuk neraka itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Dalam hadis Rasulullah, al-qudatu salasatun, qadhi itu ada tiga. Duanya masuk surga atau neraka? Neraka. Tuh, Masya Allah. Itu zaman di mana kesolehan hidup itu masih tampak. Tampaknya itu, indikatornya itu, jabatan hakim qadhi itu menjadi apa? Rebutan untuk melepas dan menghindar. Dan tanda zaman itu rusak, di mana jabatan hakim dan qadhi itu sebagai rebutan untuk diambil. Sampai bayar-bayar, sampai nyuap-nyuap, sampai nyokok-nyokok. Bahkan enggak mungkin menjadi hakim kalau tidak ada doanya, yaitu dorongan amplop, yaitu doa. Doa itu singkatan ternyata. Saya pernah ngurusin birokrasi, ya.
oknumnya minta doa. Ya alhamdulillah ana doakan. Seminggu gak keluar-keluar. Pak, sudah doanya, udah, Masya Allah. Tiap tahajud ana doakan, Pak. Bukan gitu, Pak. Maksudnya dorongan amplop. Oh, aduh, Masya Allah, kode-kode itu ada aja. Gitu. Qabisah ibnu Uqbah qala haddatsana Sufyan As-Sawri. Qala haddatsana Sufyan. Baik, cukup. Sufyan As-Sawri maksudnya. Biasanya, Pak, para ulama untuk membedakan Sufyan ibnu Uyainah dengan Sufyan As-Sawri, kalau Sawri itu ditulis Ats-Tsawri, kalau Sufyan biasanya Sufyan. Cuman di sini istimewa. Imam Al-Bukhari menulis Sufyan. Kenapa? Haddatsana Sufyan, karena apa? Karena gurunya Qabisah tidak ada lain yang masyhur kecuali Sufyan As-Sawri. Lanjut. Anil A'mash. A'mash kemarin Sulaiman ibnu Mahran. Kenapa dikatakan Al-A'mash? Karena sejak kecil dia punya penyakit mata. Matanya itu ada kelainan dan sering mengeluarkan air. Jadi cacat mata mengeluarkan air. Disebut dalam bahasa Arabnya itu amshun, yaitu sejak itu disebut A'mash. Jadi orang ini terkenal dengan kunyahnya, dengan laqabnya, bukan dengan namanya. Namanya Sulaiman ibnu Mahran, seorang alim yang menguasai seluruh cabang ilmu, gak ada yang lewat, dan menguasai seluruh hadis Rasulullah. Tidak lewat kecuali puluhan saja yang gak terhafal, makanya dimasukkan ke dalam level tataran papan atas di dalam menghafal hadis yang disebut dengan Amirul Mukminin, A'mash. Ya. Ilmu tafsir, qiraat, hadis, semuanya, Masya Allah. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan. Terus An Abdullah bin Murrah. Abdullah ibnu Murrah ini juga siqatun sabtun. Terus An Masruq. Masruq, Masya Allah. Masruq ini ulama ahli tafsir yang masyhur dan juga ahlul hadis, seorang tabi'in, dan tiga tabi'in ini saling ketemu, ya, Masruq, Abdullah, A'mash. Jadi keistimewaan sanad hadis ini diriwayatkan oleh tiga sahabat yang mereka satu dengan yang lainnya saling bertemu. Nah, Masruq ini anak saudara perempuannya Amr ibnu Ma'di Karib. Antum tahu kisahnya? Ada yang tahu sedikit? Masya Allah. Silakan, dapat hadiah. Hanya yang menyemangati hadiahnya. Silakan. Ma'di Karib, Amr ibnu Ma'di Karib, seorang yang memiliki postur tubuh di atas rata-rata. Umar aja itu, Pak, sudah orang super besar, itu masih ada yang besar. Dan beliau tidak pernah kalah perang. Dan perangnya lebih ganas daripada Khalid ibn Walid. Dia pendekar dari Yaman. Bahkan dulu sebelum masuk Islam, kerjaannya adalah menyerang, merampas. Jagoan. Di dalam perangnya beliau memiliki satu senjata pedang yang cukup besar dan panjang. Mungkin antum angkat 5 orang gak kuat.
Apalagi ente buat bacok, ngangkat tok aja nggak bisa tuh. Ya, namanya somsoma. Itu. Makanya Masya Allah Pak, antum coba aja, disitulah hebatnya para sahabat. Pedangnya Ali bin Abi Thalib, coba antum angkat, belum tentu antum sendiri aja kuat, apalagi antum giniin 2 jam. 2 jam. Loh, perang 1 hari Pak. Makanya rata-rata tubuhnya para sahabat itu ideal. Ini ideal banget. Aduh. Halo, tes. Masya Allah, ini begini, model-model begini harus diajak perang nih Pak. Ya. Tubuhnya Rasulullah, sahabat seperti Ali itu lebar atas, kecil bawah. Lah kita kebalik. Itu. Jadi makanya ketika sekarang itu lari, lompat itu pasti paling nggak seimbang. Karena apa? Karena nggak ideal. Loh, sekelas-kelas antum aja, coba antum jalan di tempat licin dengan langkah-langkah normal, jengkang nggak? Jengkang. Karena udah nggak ideal. Loh itu. Makanya perlu dikirim ini kayaknya ke Palestina gitu kan, Masya Allah. Ini membentuk Pak, semua membentuk. Ya. Jadi Ali, Umar itu bukan fitness, tapi membentuk. Loh, perutnya Ali itu sampai 2 loh Pak. Bentuknya 2. Itu. Ya seperti ini. Amr ibnu Ma'di Karib dikirim ke Yarmuk. Itulah yang menjadikan Yarmuk itu menang berkibar. Qadisiyah menang berkibar karena beliau. Nah, dia punya saudara, anaknya saudara perempuannya, yaitu Masruk ini juga sama pendekar. Ini afrasu farisin minal Yaman, bil Yaman. Pokoknya jawara dari Yaman. Oh, udahlah. Makanya Pak, model-model sahabat inilah hanya berapa? Mengalahkan 200.000 di perang. 200.000 pasukan Eropa. Pasukan Islam berapa? Ayo. Sejarah. Itu perang Yarmuk berapa? 3.000 gimana? Ayo. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid, kemudian akhirnya dipecat oleh Umar bin Khattab, diganti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, itu cuma 45.000 ngalahkan 200.000. Coba bayangkan. Bandingkan umat sekarang ini, Ghusaun ka ghusais sail bui. Ini di sini ini ada kurang lebih 400 lebih 500 manusia. Bandingkan mengelola pendidikan aja tidak sampai pada level nasional, 10 besar. Nah itu. Jadi antum jangan petentang-petenteng dulu. Sebelum Ibnu Hajar itu masuk 10 besar internasional, 100 besar internasional, begitu, biar nggak cemen. Cita-cita serendah apa? Serendah tanah apa setinggi gunung? Nah, Mas, antum cita-citanya serendah tanah apa setinggi gunung? Ya setinggi langit nggak pernah bisa dinaikin kan. Serendah tanah apa setinggi gunung, itu aja pilih. Ya sama. Tanah yang paling rendah ya gunung. Ya kan gitu. Ini gimana? Mas?
Antum bingung. Tanah yang paling rendah di mana? Mana Pak? Tanah paling rendah? Tanah yang paling rendah dipandang dari sisi langit mana? Ya gunung. Biar melek nggak ngantuk. Mas, Nabi Adam itu kenapa turun di Himalaya? Karena pucuk Himalaya itu paling terdekat dengan langit. Itu bahasa itu baru kena antum. Makanya turun paling dekat. Itu berarti paling rendah dengan langit. Nggak paham juga? Ya udahlah. Masruq, ya. Dia adalah seorang tabi'in dan sholat di belakang Abu Bakar. Masya Allah. Di belakang Umar. Ya. Makanya beliau bercerita hadis dari Abdullah ibnu Amr bin As. Berarti semua hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi dari Kufah. Qabisah Kufiyun, Sufyan Kufiyun, dan juga A'mas sama Abdullah ibnu Murrah dan Masruq. Dan Abdullah ibnu Amr bin As juga pernah tinggal di Kufah. Tuh, ya. Lanjut. Sekarang. An Abdullah bin Amr, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Baik. Arba'un ay arba'u khisalin. Kemarin 3, sekarang 4. Berarti 3 tambah 4 berapa? 3 tambah 4 berapa? 5. Jadi sifat-sifat munafik dari hadis Abu Hurairah ditambah Abdullah bin Amr bin As ada 5. 3 tambah 4 Ya Allah, mas. Nyambung nggak Pak? 3 tambah 4 berapa? 5. Ustaz Sandika, coba. 3 tambah 4 berapa? Kewendengi kabeh guys. Itu. Coba, sifat munafik ada berapa? 5. Jadi 7 tambah 3, 5. 3 tambah 4, 5. Antum cek. Idza haddasa kadzab. Ada enggak di situ? Ah, 1. Wa idza wa'ada akhlaf. Ada enggak di hadis yang kedua? Hah? Enggak ada. Wa idza tumina khan, ada enggak? Ada. Berarti di hadis yang pertama ada 2, di hadis yang ketiga ada 3. Jumlah semuanya 5. Gitu aja susah antum. 3 tambah 4 sama dengan 5. Itu. Ini guru matematik bingung ini. Taib, Ustaz Fauzi, lanjut. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Khalisa bima'na khalusa yakhlusu ay ma makna? Khalis murni karena zahir batin. Dan betul siapa yang mengumpulkan 5 ini itu nifaknya zahir batin. Karena kemarin kita jelaskan idza haddasa kadzab mewakili qaulan wa idza wa'ada akhlaf mewakili apa? Niatan. Wa idza tumina khan mewakili apa? Perilaku. Maka siapa yang sudah perilakunya munafik, niatnya munafik, hatinya, lisannya munafik, maka munafiqan khalisah,
Meskipun kita tidak bisa katakan dia seorang munafik. Nifaqan akbar, ay nifaqul i'tiqad. Maka Imam An-Nawawi mengatakan syabihun bil munafiqin. Karena seorang mukmin tidak bisa dikatakan munafik. Maksudnya fid darkil asfali minan nar. Tapi syabih bisa artinya orang mukmin itu dikatakan berperilaku seperti perilakunya munafik. Berkata seperti kata-katanya munafik. Memiliki i'tiqad, keyakinan, niatan seperti orang-orang munafik. Makanya makna munafikon khalison itu bukan zahir batin, artinya dia sudah nifaqul i'tiqad, keluar dari Islam, tapi dia sudah hampir nyaris zahir batin, ucapan, niatan, perbuatan ada semua pada dirinya. Udah sempurna, udah. Orang yang seperti ini potensi masuk ke dalam nifaq akbar itu tinggi. Makanya syabihun bil munafiqin. Contoh, ngaji ngantuk, munafik enggak? Mas, antum tersuting loh mas. Antum jangan ngantuk, ngantuk nggak? Ngantuk. Coba ngaji aja ngantuk, coba kalau tidur gimana? Dia ngomong apa tadi saya? Ngaji ngantuk, munafik nggak? Hah? Coba. Gimana Ustaz Azam? Ngaji tidur ngantuk, munafik enggak? Hah? Karena wa idza wa'ada akhlaf. Dia sudah tanda tangan, sudah berjanji, sudah ikrar, sudah menyatakan bahwa saya akan ngaji secara konsen, fokus, memperhatikan, ternyata ngantuk. Itu sama enggak wa idza wa'ada akhlafa? Sama enggak Ustaz Fauzi? Syabihun. Syabih. Makanya jangan ngantuk. Ngantuk pada waktu ngaji itu syabihun bil munafiqin. Karena apa? Wa idza wa'ada akhlaf. Wa idza tumin, diberikan satu amanah. Saya enggak mungkin bisa menjaga mata antum semua kan? Jaga amanah, jaga mata supaya enggak ngantuk ketika ngaji. Amanah enggak itu? Jangan antum khianati. Dengan apa? Merem. Yaitu wa idza tumina khana. Makanya nifaq lughatan oke, tapi nifaq syar'an enggak antum. Ya. Jadi amanah mata untuk ketika di tempat tidur merem itu sahih, tapi ketika ngaji merem itu enggak amanah, enggak amanah itu. Bahkan zalim karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ngaji ini tempatnya tidur enggak? Hah? Ya udah antum tahu. Ngapain dekladek lu? Subhanallah, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gitu. Anak sebetulnya mau lempar sandal juga enggak tega, Pak. Itu kan gitu. Ya udah diguyonin aja gini. Mudah-mudahan ngantuk. Kan munafiqan khalisa. Ayo lanjut Ustaz Fauzi. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Tayyib. Jadi wa man kanat fi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Nah, ada kan? Rasulullah SAW tidak pernah menjustis sedikit pun dia itu munafik. Khaslah aja. Ada perilaku, ada sifat. Dan Masya Allah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, qala ba'dul ulama,
Munafik itu ismun islamiyun. Ismun islami, nama islami yang belum pernah ada sebelum Islam dan tidak pernah dipakai oleh agama manapun. Istilah ini, Masya Allah. Inggris ada kalimat yang mendekati itu yang sering dipakai untuk mengungkapkan orang-orang munafik dengan kalimat apa? Oportunis, tapi nggak mewakili. Karena oportunis itu ialah orang yang ada yang tahu? Orang yang ya Allah, antum ini bisanya apa, Pak? Gimana, Ustaz? Ya, orang yang berusaha di dalam hidup ini segala apapun tindakannya untuk memanfaatkan dalam rangka kepentingan pribadinya, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, itu oportunis. Orang yang seperti itu bisa dikatakan munafik? Enggak bisa. Itu. Jadi segala bentuk tindakan dan kebijakan hidup digunakan, dimanfaatkan untuk menguntungkan pribadi, itu oportunis. Itu KBBI itu seperti itu. Tapi munafik, Masya Allah, nggak ada. Di mana dari kalimat nafiqah, yaitu apa? Rumahnya hewan nafiqah, yarbo. Yarbo itu apa? Yarbo itu tikus yang kaki depannya itu pendek. Yarbo. Apa itu bahasa Latinnya? Hewan apa, Ustaz Fauzan? Yarbo. Jadi ada mirip-mirip seperti kanguru. Ya. Kalau dia berhenti juga bisa berdiri begini, tapi kecil. Tikus. Ada yang bisa praktek nggak? Dulu saya punya ustadz di Libya, juga ngelucu dia. Ayul ikhwah, dia gitu. Ustadz Indonesia dia. Ada nggak yang bisa praktek iqa'ul kalbi? Semua nolak, ya kan gitu. Akhirnya anak ngacung, ada kalbun, parah. Ini apa namanya? Inilah iqa'ul kalbi. Ini antum ingin tahu anjing lagi duduk, nah ini nih, itu ya. Oke, yarbu seperti itu. Nah, yarbu itu hewan yang tinggal di tanah yang memiliki banyak pintu untuk keluar, tapi ada pintu 1-2 untuk penyelamatan yang dikamuflasekan. Itu dilihat di luar nggak ada, jadi tanah biasa. Tapi kalau ada hewan-hewan yang ingin memangsa dia keluar dari itu pintu kamuflase itu dia apa namanya, predatornya udah merasa aman, awas loh, mati kamu, kena. Udah masuk, ternyata dia keluar dari pintu lain, namanya nafiqah. Jadi masuk lewat pintu, keluar lewat pintu lain, itu namanya yarbu dari kalimat nafiqah tadi itu. Munafik itu orang yang menampakkan zahir beda dengan batin. Orang yang menampakkan Islam di mulut, kekufuran di dalam hati. Atau kalau sudah sampai pada tingkatan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu dalam konteks sekarang namanya apa? Zindik. Zindik itu nifak yang sudah sampai pada i'tiqad. Ya, kalau zaman Rasulullah dilakukan Abdullah bin Salul, pada zaman-zaman sekarang dilakukan oleh tokoh-tokoh sesat yang mereka sebetulnya menampakkan Islam, tetapi Masya Allah menggunting dari lipatan, menghancurkan Islam dari dalam, seperti tokoh-tokoh Ismailiyah, tokoh-tokoh Rafidah, ya, itu menggunting dari dalam, mengatasnamakan Islam tapi merusak Islam itu sendiri. Ya. Ada lagi? So? Chill, jaringan Islam liberal.
Dia pakai Islam hanya sekedar nama. Tapi kalau antum cek, nggak ada Islamnya sama sekali. Bagaimana dia bisa mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kalau dia masih mengatakan semua agama itu benar, dan yang mengatakan yang benar hanya Islam dikasih label apa? Intoleran. Makanya mereka menembak kita dengan radikal nggak kena, teroris nggak kena, Wahabi nggak mempan, intoleran. Siapa itu intoleran? Orang yang tidak mau mengatakan semua agama benar. Bahkan dia bersifat eksklusif, tidak inklusif. Artinya kebenaran itu hanya dibatasi oleh agamanya sendiri. Itu nggak boleh. Ini sekarang sudah di mana-mana ini akidah menyebar. Maka naib. Akhirnya pelan-pelan membuka pintu keburukan apa? Akhirnya beliau tidak memandang lagi ada keburukan, ada kesalahan pada agama lain, dan akhirnya membuka satu pintu apa? Tidak boleh mengatakan kepada non-muslim kafir. Tuh, kafir. Kan dijadikan olok-olok yang mengatakan orang itu kafir. Gitu. Nasallallahu al-afiyah. Fitnah liberal, fitnah Islam liberal sudah sampai pada titik klimaks. Dan antum sekarang merasakan di mana-mana sulit untuk menyampaikan inna dina indallahil Islam. Di mana-mana sulit untuk menyampaikan ayat walan tardha ankal yahudu walan nasara. Di mana-mana sulit untuk membedah firman Allah surat ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya pelaku kebenaran menjadi gharib. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Tayyib. Lanjut. Idza tumina khan. Idza tumin al-amanah, itu bisa amanatud din. Seluruh agama ini ada amanah. Makanya antum sholat baca nggak baca, siapa yang tahu? Antum sujud baca kul kutu kadal kesit, siapa yang larang? Tapi antum tetap baca subhana rabbiyal a'la karena amanah. Puasa Ramadan, antum masuk kamar makan, siapa yang tahu? Keluar kamar, pura-pura lemes, apalagi bentuk badannya puasa nggak puasa emang sama, kan gitu. Nah, sekarang antum ada orang non muslim badannya seger gendut, yang satunya muslim krempeng, atau sebaliknya, yang muslim gendut, yang kafir krempeng. Terus Ramadan, antum tebak mana yang puasa? Yang krempeng emang? Enggak. Amanah, Pak. Termasuk kehormatan seorang perempuan, aurat itu amanah. Ya. Meskipun sekarang tidak ada yang ngontrol fulan-fulan, bahkan di Indonesia bebas. Perempuan untuk mengumbar aurat bebas. Sekarang naik motor, sudah bawa SIM, STNK, pakai helm, tapi cuman pakai cawat, ditangkap sama polisi? Enggak, karena sudah lengkap surat-suratnya. Siapa yang membuat wanita itu tetap komitmen konsisten pakai pakaian yang menutup aurat? Amanah. Termasuk juga rahasia antar persahabatan, amanah. Rumah tangga ada rahasianya, persahabatan ada rahasianya, lembaga ada rahasianya. Antum jaga itu amanah. Makanya amanah itu berat sampai ditawarkan oleh Allah kepada inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha
wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Makanya orang yang mengkhianati amanah itu pasti titelnya dua itu, zaluman, zalim, jahil. Zalim karena dia pasti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jahil karena apa? Karena dia tidak mengerti konsekuensi akibat dia menyanyiakan amanah itu. Zaluman jahula. Ibu-ibu punya kecantikan, amanah enggak? Amanah. Buktinya kalau sudah jelek enggak dipamerin. Itu. Ana tanya sama antum, tertarik mana muka perempuan yang 81 sama 18? Makanya di sini nggak bener aja ada orang sekarang nggak menutup muka, alasannya kan apa namanya, muka itu bukan aurat. Betul, fitnah. Iya, buktinya antum ketika melamar istri antum dulu melihat sandal kaki atau muka. Lucunya ada sebagian perempuan lebih rajin nutup kaki daripada nutup muka. Memang ada orang terfitnah kaki. Iya, kaki gajah. Ya, utama pertama sebelum kaki apa? Muka. Dari situ hadirin sekalian, kalau ada orang rajin menutup kaki, harusnya lebih rajin menutup muka, kecuali muka 81. Tuh. Makanya dibolehkan menanggalkan hijab bagi orang wal qawaid minan nisa. Qawaid minan nisa apa? Sudah poel. Apa itu? Apa itu? Poel itu apa namanya? Ya, udah poel, ompong, terus apa lagi? Ya, tua, elek, bokek, terus mate. Ya, pokoknya tampangnya sudah mulai membentuk seperti jeruk purut. Kulitnya sudah mulai keriput. Kekuatannya menyusut dan Masya Allah, atas bawah sudah mulai udah pasti beda. Makanya soal pakai cadar itu adalah soal kaitannya apa? Fitnah yang itu nisbi. Apa lazim semua perempuan? Kita lihat dulu. Apakah wanita itu sunnah semua pakai niqab? Kita lihat. Kalau umurnya sekarang masih 18, wajib. Kalau umurnya sudah 81, enggak wajib. Gitu loh, ya. Amanah wa idza tumina khana, antum mengkhianati amanah Allah. Itu, Bu, paham enggak, Bu? Itu. Jadi mengumbar aurat, mengumbar kecantikan itu sama dengan apa? Khianatul amanah. Dan ini nanti wa awwalu ma tafqiduna min dinikumul amanah. Yang pertama kali tafqid, hilang dari agamamu itu amanah. Dan awwalu ma yurfa' min hadhil ummah al khusyu', dan yang pertama kali diangkat Allah dari umat ini khusyuk. Jadi ini amanah sama khusyuk itu Masya Allah. Gitu. Pijetan Mas, enak banget Mas, antum sini Mas. Masya Allah, ya. Udah ngaji dipijet masih juga ngantuk, keterlaluan ya Mas ya. Itu nggak bersyukur dengan persahabatan itu. Udah ya. Baik, lanjut Ustaz Fauzi. Wa idza haddatsa kadzab. Ketika berdusta, maksudnya di sini tolong dicamkan. Wa idza tumina, ketika diberikan amanah, mustahirun, terkenal pengkhianat, itu baru munafik. Wa idza haddas, terkenal berdusta. Kalau dia umpamanya dusta itu akan al-ikhbar
mimma yukhaliful waqi', kan gitu, menghabarkan sesuatu yang menyelisih kenyataan. Kalau tidak sengaja atau sekali tidak bisa ditembak munafik. Ya, kadang-kadang orang menghabarkan sesuatu karena kurang akurat, karena kurang tabayyun, ya bisa aja salah. Nggak bisa dikatakan langsung antum gimana ngomong seperti ini bisa gagal paham antum, aduh munafik banget inti. Nggak boleh, ya, karena yashtahir bil kadhib. Makanya idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqin, atau sebelumnya ada kalimat, Masya Allah Pak, kalimat wallahu ya'lam itu penting. Karena kalau idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, di sini Allah memvonis orang yang menyaksikan Rasulullah sebagai utusan munafik, tapi persaksiannya itu menyelisih kenyataannya. Wallahu ya'lam. Jadi syahadahnya itu tidak sebenarnya. Makanya wa idza haddasa kadzab. Makanya kalau ada orang biasa, wala yazalu rajulu yakdzib hatta yuktab indallahi apa? Kadzdzaba. Mana? Terus Ustaz Fauzi. Wa idza ahada ghadar. Ghadar. Al-ghadar, ma makna ghadar? Ghadara yaqdiru, ghadira yaqdaru, ghadara yaqduru, semua bisa dibaca itu. Jadi ini satu-satunya di antara sekian kalimat yang bisa dibaca semua wazan. Bisa dibaca fa'ala yaf'ulu ghadara yaghduru, dibaca fa'ila yaf'alu ghadira yaghdaru. Ma makna ghadar? Taroka. Makanya Pak, air yang tersisa dari banjir ngendon itu dikatakan dalam bahasa Arab apa? Ghadir. Kenapa? Air peninggalan banjir, ditinggal. Makanya orang yang sekarang pergi meninggalkan satu tempat namanya ghadara, mughadara. Kenapa dikatakan orang yang idza ahada ghadar? Karena dia itu meninggalkan, menelantarkan perjanjian yang telah diteken, disepakati kepada mukmin dan muslim dan kafir, nggak boleh. Makanya ada istilah kafir mu'ahad. Sampai Rasulullah mengatakan man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Karena menjaga perjanjian meskipun dengan non muslim itu wajib. Nggak boleh antum sekarang ingkari. Makanya termasuk antum kalau kongsi dengan non muslim kemudian sudah taken MOU, jangan antum sekarang apa? Khianati. Wa idza ghadar wa idza ahda ghadar. Dengan lembaga, dengan manapun, muamalah tidak kenal agama. Muamalah itu kenal apa? Satu, yaitu apa? Kejujuran dan kehalalan. Mana aja antum sekarang jujur dan halal, maka sah. Makanya nggak ada duit kafir sama duit muslim. Oh ini duit non muslim, ini duit kafir, nggak ada. Yang ada halal sama haram. Nah sekarang saya tanya sama antum, mana yang lebih mulia? Muslim usahanya memelihara babi, kafir jual beli komputer. Kalau antum dikasih uang, mana yang antum lebih terima? Kafir yang jualan komputer daripada muslim jualan babi. Ada di sebagian daerah itu boleh muslim memelihara babi asalkan nggak megang sendiri. Berarti orang lain yang melihara, dia ambil untungnya. Itu nggak benar, itu namanya akal-akalan. Mau langsung, mau tidak langsung, semua haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Itu nas. Dan jarang-jarang Pak, teks Al-Quran itu mengungkapkan hurrim, haram, kecuali kalau nggak parah.
Contoh aja, Allah mengharamkan orang yang wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Karena parah syirik itu. Tuh, ya. Lanjut. Khasama fajar. Nah, wa idza khasam. Apa itu al-mukhasamah? Al-mukhasamah artinya adalah berardu hak di pengadilan. Aslinya al-mukhasamah adalah beradu hak, mengklaim atas suatu hak. Nah, orang munafik itu wa idza khasam, ketika mengadu fajar. Apa itu fajara? Bermakna al-mailu 'anil qasdi. Kata Syekh Utsaimin, al-mukhada'ah, menipu. Ingkarul wajib alaihi, mengingkari kewajiban. Dia punya utang enggak? Saya enggak pernah punya utang sama antum. Mana buktinya? Mentang-mentang orang yang mengklaim tersebut enggak punya catatan. Makanya kalau antum menyerahkan harta itu, antum catat. Ada saksi. Kenapa? Karena itu bukan hanya sekedar potensi uang antum hilang, tapi potensi doa antum tidak dikabulkan Allah. Di antara 3 orang. Salah satunya, orang yang menyerahkan harta kepada orang lain tidak pakai persaksian. Boleh enggak? Ya boleh kalau suaminya diam aja berarti membenarkan. Karena dia ijma' sukuti. Karena dalam posisi seperti ini suami nggak boleh diem. Kalau tidak, diemnya menunjukkan iya. Itu mengklaim istri orang, itu namanya itu nggak benar. Dan itu khasama fajar, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semikian sudah mau asar. Oke, 4 menit lagi. Suatu hal yang tidak ada nilainya untuk menjelaskan. Oke, kita tutup. Dan saya simpulkan begini, Pak. Jadi dari 2 hadis yang dijadikan oleh Imam Al-Bukhari min alamatil munafik, itu yang hadis pertama dari Abu Hurairah ada 3, hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr bin As ada 4, tetapi beberapa sifat berulang-ulang, sehingga kalau kita kumpulkan sifat yang ada itu semuanya adalah 5. 1, wa idza haddasa kadzab. Yang kedua, wa idza tumina khana. Yang ketiga, wa idza wa'ada akhlaf. Yang keempat, wa idza ahada ghadar. Dan yang kelima, wa idza khasama fajar. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 5 sifat tersebut min sifatil munafikin. Siapa yang semua 5-5-nya itu ada pada dirinya, kana munafiqan khalisan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua dan kepada seluruh pegawai Yayasan Dakwah Islam Cairmi yang mengikuti kajian pada siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan untuk barang-barangnya untuk bisa diperhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal di masjid. Untuk sampahnya dimohon untuk dibuang pada tempatnya. Yang akhwat bisa langsung pulang. Yang ikhwan karena azan sekitar 2 menit lagi, 1 menit lagi. Dimohon seluruhnya bisa melaksanakan salat asar secara berjamaah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, kita sudah masuki waktu asar. Untuk siswa, silakan diisi